Jadi teman-teman kalau mandi di sini ya udah nggak bakal, saya jamin kalau teman-teman beli rumah ini sudah nggak mau ke hotel bintang 5 lagi. Karena jarang yang ngalahin, kecuali bintang 6, bintang 7 masih bisa. Bintang 5 udah lewat lah sama rumah ini. Halo teman-teman, hari ini kita mau review lagi salah satu rumah sultan lagi di Peak Golf Island, Cluster Mozart Signature. Ya, kalau tadi teman-teman lihat di opening video ini, mungkin teman-teman udah lihat seberapa besar jalanan di cluster ini. Ini muat banyak sekali mobil, truk aja muat. Ayo kita mulai. Nah, sekarang kita udah di fasad rumah ini. Ya, rumah ini ada 2 buah carport. Terus sudah gitu sudah dipasangin kanopi. Kanopinya juga udah terlihat ya, beda dari biasanya. Nggak cuman aluminium lalu kaca, ini dikasih kisi-kisi lagi dengan tema menyilang. Jadi supaya kasih tahu kalau ini tuh udah istilahnya rumah kelas paling atas gitu. Karena di Golf Island ini, cluster yang paling mewah ya The Mozart ini. Karena dari cluster ini kita bisa langsung jalan kaki ke lapangan golf. Ya, jadi kelebihan dari cluster Mozart Signature sendiri ini itu dikelilingin sama lapangan golf yang dikelola oleh Jack Nicklaus kalau teman-teman main golf. Lalu ada juga di kiri kanan kita itu ada laut, sama ada satu Sedayu Indo Golf. Nah, itu satu clubhouse yang paling besar di Golf Island. Ya. Nah, sekarang teman-teman lihat di rumah ini udah disiapin 3 buah tempat yang menyembunyikan PLN, genset, water filter. Jadi ini ya udah beda lah kelasnya dari yang lainnya. Dari sebelum masuk aja kita udah tahu. Nah, tapi uniknya rumah ini, walaupun semua satu deret rumah ini sama, kebetulan rumah ini adalah punya investor saya. Jadi investor saya ini taste interiornya tinggi sekali. Di dalam rumah ini tidak ada yang tidak impor, semuanya impor gitu. Jadi teman-teman saya akan ajak lihat, dan rumah ini bisa dibeli. Jadi kalau teman-teman mau jadi sultan di sini, sultan beginner masih bisa kebeli. Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita udah di dalam rumahnya. Ya, jadi rumah ini luasnya itu 8 kali 20, tipe dahlia, 3 lantai. Lalu udah fully furnished, fully interior, semua sudah renovasi total, brand new, belum pernah dipakai. Dan kalau teman-teman mau beli rumah ini, tinggal bawa baju doang, sumpit aja nggak usah bawa karena udah disiapin gitu. Nah, sekarang teman-teman lihat ya fitur dari rumah ini. Rumah Mozart ini adalah rumah yang paling mewah di seluruh Golf Island. Kalau teman-teman lihat, lantainya sudah marble semua, sudah full marmer. Dan karena rumah ini di interior oleh investor saya, jadi semua yang teman-teman lihat dalam video ini itu sudah included ya. Jadi kalau misalnya kita review show unit kan biasanya belum termasuk. Kalau ini semua yang teman-teman lihat, sampai keset, sampai patung-patung ini, makanya tadi saya bilang impor semua dan semuanya buat teman-teman gitu. Nah, sekarang kita ini di area foyer. Ini area foyer. Baik lagi yang saya pernah ngomong dulu, kalau rumah orang kaya itu pintunya 2, double door, dan dia floor to ceiling supaya memberikan kesan tinggi gitu. Nah, ini salah satu rumah mewah, dan rumah tipe dahlia ini adalah rumah yang paling kecil di cluster Mozart. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi sultan di Golf Island dengan istilahnya entry level lah, sultan entry level, nah inilah yang paling entry level gitu. Udah nggak ada lagi yang di bawah ini kelasnya. Cuman interiornya boleh diadu sama manapun, saya jamin tidak ada yang bisa ngalahin. Oke, sekarang kita masuk ke area living room ya. Nah, teman-teman lihat, kenapa saya bilang selera interiornya tinggi sekali. Ini menggunakan quadra dan book mats. Biasanya kalau rumah kayak gini orang polos-polos aja, paling wallpaper. Nah, ini lihat, ini udah quadra book mats full slab. Tidak ada garisnya sama sekali, kecuali di tengah ya, namanya book mats. Nah, sofanya aja paling biasa kalau orang ya 3 seat, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 seat. Udah gitu bantalnya udah disiapin semua, meja coffee table-nya udah disiapin. Terus ini udah pakai glass panel. Ini juga HPL-nya impor.
udah dapat smart TV juga, termasuk gordennya. Ini udah ada fitras dan sudah ada gorden warna biru. Jadi rumah ini depannya itu tipenya minimalis luxury, tapi di dalamnya kalau menurut saya ini agak semi kontemporer karena warnanya berani banget. Kalau temen-temen lihat biasa kan orang soft tone gitu ya. Tapi kalau misalnya rumah ini gordennya aja nih warna gordennya biru. Ini saya nggak tahu cari di mana gitu. Jadi kalau teman-teman mau punya rumah yang unik, desainnya unik dan berani ya, ini cocok banget gitu karena gordennya aja beda banget nih. Ya, ini living roomnya. Sekarang kita coba lihat ke area dining dan kitchen. Nah, rumah ini itu sama. Pokoknya rumah-rumah sekarang ini sekarang open concept. Jadi dry kitchen, lalu meja makan dan living room pasti jadi satu kesatuan. Gitu, nggak ada sekat supaya rumah ini terkesan lebih luas. Nah, ini kacanya juga floor to ceiling besar. Tipikal rumah mewah, floor to ceiling, ceilingnya tinggi, lalu open concept. Nah, ini meja makannya sudah dapat ya, udah dikasih. Jadi semua balik lagi yang teman-teman lihat di sini semua udah dapat, termasuk chandelier. Jadi ini meja makan sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seat. Lalu belakang saya lihat, kenapa saya tadi bilang ini desainnya semi kontemporer, karena berani banget ya. Ini bukan wallpaper teman-teman, ini mural. Jadi satu rumah ini semua di mural. Backdropnya itu mural semua. Jadi ini kalau misalnya ada water leakage itu dia nggak akan kotor, nggak akan ada sobekan, nggak akan ada rayap karena ini mural. Benar-benar cat digambar, pesen gitu. Terus udah gitu, ini kitchennya. Coba lihat ini warnanya aja saya sampai nggak tahu ini warna apa. Ini biru tapi bukan toka, bukan pil, nggak tahu ini warna apa. Bagus banget dan udah dipasangin oven dan microwave dari Potile. Sudah dapet dispenser juga, sinknya juga. Ini kalau saya lihat sepertinya Blanco tuh mahal banget gitu. Dan teman-teman nanti bakal saya kasih harganya sangat affordable sekali rumah ini gitu. Ini juga semua kitchen setnya ya teman-teman lihat udah pakai bronze mirror. Jadi nggak cuma HPL, ini bronze mirror. Jadi levelnya sudah di atas HPL pastinya, lebih mahal. Lalu kulkasnya juga udah dikasih merek Hitachi 2 pintu. Nggak tahu nih 2 pintu apa 4 pintu sebutannya. Ya pokoknya sesuai yang teman-teman lihat. Dan semua kitchennya sudah soft closing. Sudah soft closing. Tuh. Dan di dalamnya ini semua peralatan makan sudah dikasih sama ownernya. Jadi nggak usah bawa apa-apa lagi, hanya bawa baju udah bisa langsung tinggal. Tapi bayar dulu pastinya. Oke, sekarang kita mau review. Oh iya, ini kan dry kitchen. Di sini si pemilik sudah siapkan area masak untuk ART. Ya, jadi teman-teman masuk aja. Ini bagus banget. Ini bahkan kitchen ART-nya lebih bagus daripada rumah-rumah teman-teman mungkin ya. Ini marble semua, kuadrat semua, dan coraknya jarang gitu. Abu-abu, corak. Ini juga semua HPL-nya jarang banget diketemuin. Ini udah soft close semua. Nah, sama teman-teman lihat nih interiornya ya. Kalau misalnya kita lihat rumah-rumah milenial, ini biasanya dalamnya putih, HPL putih nih. Nah, kalau ini HPL-nya HPL mahal. Jadi ada coraknya gitu. Bagus banget. Kitchennya juga dari Potile. Jadi semua kitchenware dari sini rata-rata dari Potile. Bahkan ini sink untuk pembantunya Blanco juga teman-teman. Ya, Blanco juga. Ini sih luar biasa gitu. Ya, udah dapat kulkas lagi. Sudah ada. Jadi kulkasnya 2, dispensernya 2. Lalu ini ada area menuju kamar mandi pembantu, dan ini pasti kamar pembantu ya, masih kosong ya, cuman intinya sih area servis sudah terpisah. Ada dry kitchen yang langsung connect ke kamar pembantu gitu. Cuma ini mewah sekali sih, area kamar dapur kotornya mewah sekali. Nah, oke. Terus teman-teman lihat, karena di sini ada sisa taman sedikit. Jadi si owner menyiapkan istilahnya taman kering lah, supaya walaupun kita belakangnya nggak ada view danau, nggak ada view pool, tapi kita masih bisa lihat yang hijau-hijau.
gitu. Nah, kenapa dibikin seperti ini? Karena ini ada satu kamar untuk orang tua. Kalau misalnya standar dari developer itu tidak ada. Jadi ini rumah sudah dirombak total, ditambah dry kitchen, ditambah wet kitchen, dan juga ditambah kamar untuk orang tua. Nah, yuk kita masuk ke kamar orang tuanya. Oke, nah teman-teman, ini kamar orang tuanya. Di kamar orang tuanya ini sudah ada ensuite juga. Jadi kamar mandi sudah di dalam. Ini backdrop, kalau teman-teman lihat backdropnya juga sudah mural, ya mural. Ini nggak ada wallpaper sama sekali, mural semua. Ini kulit, bagus banget coraknya, pokoknya jarang ada deh. Teman-teman kalau yang taste-nya tinggi, wah ini cocok banget lah. Terus ini belakang backdrop TV-nya juga warna hijau, didominasi sama warna hijau dan biru. Jarang kan rumah hijau biru, biasa kan putih, coklat, abu-abu. Ini hijau biru aja bisa bagus banget. Nah, pintunya juga nih, udah dapet 2 pintu, dan apa ini? Saya bahkan nggak tahu ini apa. Bahannya maksudnya. Tuh, ya balik lagi, coraknya tidak ada yang putih polos, semuanya udah bagus gitu. Soft close, ya. Nakas sudah ada 2, colokan kiri kanan udah sangat cukup. Lalu di dalam kamar ini walaupun nggak begitu besar, tapi udah cukup banget karena udah ada WC-nya sendiri. Ini udah ada sink, toilet, dan juga shower, semuanya dari Toto, dan udah full keramik semua. Keramiknya ini udah diganti semua ya. Ini kayaknya bukan keramik nih, kayaknya granit. Ya, ini udah dari granit, dan kacanya full slab dari samping ke samping, jadi mewah banget. Gitu. Sama satu lagi fitur dari kamar utama ini ya, kamar orang tua. Tadi kan saya bilang ini ada taman kering, jadi sengaja dibikin seperti itu supaya nih orang tua kita tuh nggak bosen gitu dari kamar, walaupun kamarnya nggak begitu besar, tapi masih dapat view ke taman kering. Dan ini udah dikasih kawat nyamuk, bayangin nih, attention to detailnya luar biasa banget kan, nggak cuman blinds, dikasih juga kawat nyamuk. Dan ini setahu saya barangnya impor semua gitu. Ini cari di mana? Nggak ada. Yuk kita lihat ke area lain. Nah, sekarang kita mau naik ke lantai 2 untuk ke kamar-kamar. Jadi di atas ada 3 kamar, kan tadi di lantai 1 ini ada 1 kamar, di atas ada 3 kamar, 1 master bedroom dan 2 kamar anak. Jadi tangganya itu ada di depan. Kalau kita tadi masuk pintu, itu tangga di sebelah kiri. Tadi mungkin belum di shoot. Nah, jadi keuntungan tangga di depan ini apa? Supaya layout rumah ini lebih luas, tidak kepotong sama tangga. Tangganya tersembunyi, nggak kelihatan. Dan di bawah tangga ini masih dapat 1 powder room untuk tamu. Gitu. Jadi di lantai 1 ini, kalau kita ada tamu, tenang aja. Udah ada powder room-nya, udah ada living room, udah ada semuanya. Gitu. Yuk, sekarang kita ke lantai 2. Oke. Oke, sekarang kita udah di lantai 2 rumah ini. Lantai 2-nya ini tidak ada space untuk living room, jadi area publik itu semua di lantai 1. Begitu naik lantai 2 dan 3 itu semua private. Jadi lantai 2 ini ada 2 kamar tidur anak, dan ada 1 buah jemuran ya. Jadi jemuran itu posisinya ada di kamar di atas kamar tidur orang tua tadi. Itu di dark, atasnya ditutup kayak kanopi, nanti saya kasih lihat. Tapi sekarang kita review kamar anaknya dulu satu persatu ya. Nah, sekarang ini kita ke kamar anak nomor 1. Oke. Jadi fitur utama dari rumah ini yaitu fully furnished, semua barangnya bagus semua. Sampai sudah dapat ini. Ini namanya apa ya? Air purifier yang mereknya Daikin. Wah, mantap banget ya. AC-nya juga Daikin. Nah, ini lihat, ini temanya semi Asia nih sekarang, merah dan abu-abu. Itu backdrop dari kasur ini mural. Ya, saya ulang-ulang terus nih, mural. Mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu mural itu apa, dia dilukis tangan, jadi cat. Nah, ini desainnya unik banget. Kalau saya lihat begini, kayaknya ini kamar anak laki-laki ya harusnya ya, lebih berani, lebih tegas-tegas, terus warnanya merah gitu. Ini ranjang ukuran 180 x 200,
sudah dapat nakas di sebelah kanan, dan ini dibikinin satu meja belajar. Jadi layoutnya juga udah, ini pakai arsitek dan interior terkenal, tapi saya nggak sebut mereknya di sini, tapi saya tahu. Jadi ini udah dibikin layoutnya semaksimal mungkin. Di sebelah sini dapat lemari 1, 2, 3, 4 pintu, dan masih dapat ambalan-ambalan untuk taruh pajangan. Nah, semua yang teman-teman lihat di sini, termasuk pajangannya, itu dikasih oleh pemilik. Itu ada burung hantu, ada pohon-pohon, pot, semuanya dikasih gitu. Nah, terus ini, setiap kamar itu ada kaca yang besar, floor to ceiling. Masih kelihatan hijau-hijau, ada balkonnya lagi di belakang. Jadi kalau bosen masih bisa keluar. Ini ada vitras, vitrasnya juga ada tekstur, jadi ketahuan ya. Kalau barang mahal tuh selalu ada teksturnya, kalau dipegang tuh nggak licin gitu, agak keset-keset gimana gitu. Nah, itu mahal artinya. Nah, ini di dalam, di sini ada kamar mandi. Jadi setiap kamar ada kamar mandinya. Kalau rumah yang sudah kelasnya di atas 10 miliar biasanya begitu. Nah, ini kamar mandinya sih simpel aja, tapi ya udah lengkap semua. Ada sink, toilet, ada shower. Nah, ini udah lengkap semua, pintunya pintu geser. Lalu di sini juga ada jendela yang udah dilengkapi kawat nyamuk juga, supaya nggak bau. Kamar mandi ini nggak akan bau karena jendelanya gede banget nih, gitu. Ya, oke. Sekarang kita ke kamar anak yang nomor 2. Nah, di belakang pintu ini ada kaca. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngaca, itu sebelum pergi, habis pakai baju bisa ngaca dulu nih, full size mirror. Ya, cuman saya nggak kasih lihat terlalu gimana tuh, ngintip aja dikit. Oke, ya sekarang kita ke kamar sebelah. Nah, yang ini tonnya agak lebih adem, biru muda, tapi sama, unik banget. Jadi ini bukan beli teman-teman ya, ini desain, semuanya by design. Nggak ada nih headboard keranjang seperti ini tuh nggak ada. Ini semua udah dapet, sama lemari 4 pintu, udah ada ambalan, kasurnya, spraynya. Oh iya, satu lagi saya lupa. Di sini si pemilik sudah memberikan kasur semua king coil. Ya, kelasnya semua king coil, lalu spraynya, bantal dan guling itu bulu angsa semua. Itu dikasih gitu. Dan teman-teman, walaupun rumah ini besar ya, listriknya udah ditingkatin. Jadi kalau teman-teman lihat tadi AC, lampu semua nyala, itu nggak jepret. Itu listriknya udah tinggi. Ini sama. Jadi setiap karena ownernya ini hobi sekali dengan desain, jadi setiap gorden di setiap kamar tuh beda, nggak disamain, beda warna, menyesuaikan dengan warna kamarnya. Ini kan warnanya biru, jadi agak biru-biru gitu, abu-abu biru. Ini tetap enak dilihat. WC-nya saya nggak banyak ngomong karena kurang lebih sama seperti yang tadi ya WC-nya. Ini pokoknya lengkap deh, kamar mandinya udah ada sink, toilet, dan shower. Dan ini cukup banget, udah luas banget gitu, mandi nggak kegetok kiri kanan. Dan ini saya suka nih, pintunya geser, jadi nggak mengganggu jalanan gitu, flow-nya enak. Nah, ini sangat menarik. Nah, kalau teman-teman tuh repot interior desain sendiri ya, ini cocok banget karena nggak usah capek-capek buang waktu, udah bisa langsung tinggal pakai. Sekarang kita mau ke lantai 3, lihat master bedroomnya ya. Sekarang kita udah ada di lantai 3 rumah ini. Jadi salah satu fitur rumah ini tuh kacanya tinggi dan besar sekali. Jadi kalau teman-teman tadi lihat, itu dari lantai 1 sampai lantai 3 tuh kacanya full glass. Ini juga sama, tapi semua udah disiapin vitras sama ownernya, jadi supaya rumahnya kelihatan lebih homey dan cantik. Nah, lantai 3 ini sama seperti lantai 2. Ruangannya nggak terlalu besar karena ini private area, balik lagi ya. Jadi rumah ini tuh layoutnya lantai 1 public area, lantai 2 dan 3 private area. Jadi nggak ada living room, nggak ada apa. Tapi kalau masih mau taruh library atau meja-meja kecil masih bisa. Nah, ini pot-pot unik ini teman-teman free kasih sama ownernya. Sekarang kita masuk ke master bedroom. Jadi master bedroom dari rumah ini adanya di paling atas. Lihat, master bedroomnya gede banget teman-teman. Ya, tutup dulu. Oke.
Jadi ini salah satu fitur utama dari rumah ini, ceilingnya. Ini dulu pas dibangun, seingat saya yang bangun adalah arsitek Singapura, tapi saya lupa namanya siapa. Jadi dia ada kaca lagi di atas, pencahayaannya jadi bagus sekali kalau teman-teman lihat ya. Itu ada kaca di atas, itu udah diburemin supaya nggak terlalu, sinarnya nggak terlalu terang. Nah ini master bedroomnya dikasih drop ceiling, namanya drop ceiling ya. Kalau plafon dihias-hias gini namanya drop ceiling. Bentuknya nggak persegi, bentuknya oval. Jadi supaya kelihatan lebih lembut gitu kamar ini. Nah ini warnanya hijau lagi nih teman-teman, sama seperti kitchen yang ada di lantai 1. Nah ini kamarnya gede banget. Waktu itu saya pernah cerita di salah satu video. Ini adalah layout kamar yang paling saya suka. Jadi kamarnya panjang, TV dan kasur masih ada space supaya apa? Kalau teman-teman pengen taruh sofa di sini dan coffee table itu masih bisa. Jadi kalau Netflix and chill itu nggak harus di kasur, masih bisa duduk gitu. Dan lebih bagus nonton duduk sih supaya leher kagak nekuk gitu ya kan. Nah ini kasurnya udah super king 200x200. Dapat nakas 2 yang unik banget. Gambar bango itu mural ya. Ini baik lagi nih. Jadi setiap hari kita lihat pemandangan beda-beda. Banyak gambar burung di rumah ini ya, memang beda-beda burung ini. Nah, itu ada ambalan buat pajangan. Udah disediain sama ownernya, jadi teman-teman nggak usah beli lagi pajangan. Pajangan itu mahal loh, bukan murah, tapi udah dikasih. Pot bunga apa semua sudah dikasih. Nah, ini walaupun pintunya cuma 3, tapi gede-gede. Jadi sebenarnya ini 6. Ya, ini sliding door, jadi harusnya 6 nih, 6 pintu full. Tapi bukan cuma di sini, teman-teman. Ini ada lorong. Nah, ada lorong nih terpisah. Sini ada lagi 2 pintu geser yang besar, sudah soft close semua ya, pakai cermin. Jadi kalau mau ngaca bisa di sini. Nah ini anggapannya 4 pintu, di situ 60 pintu. Wow, udah lebih dari cukup. Di belakang kita ada meja rias. Terus kita masuk ke fitur utama dari kamar master ini, master bathroom. Nah, ini kayak di hotel bintang 5 nih ya. Kenapa saya bilang kayak hotel bintang 5? Kalau misalnya rumah sultan, pasti sinknya 2, his and her. Suami sama istri sikat gigi nggak boleh gabung, gitu, harus terpisah. Ya, terus udah gitu ini teman-teman lihat, ini tempat klosetnya aja gede banget. Mau ngapain segede gini ya? Ini karena rumah ini besar, jadi punya space yang banyak. Nah itu nanti ya itu otomatis dia yang kalau kayak punya Nagita Slavina gitu, kalau diginiin dia mangap sendiri, tapi belum diaktifin, tapi dapat teman-teman. Jadi ini WC-nya bisa mangap sendiri, keren. Terus udah gitu ini area shower juga gede banget, buset. Ini mandinya bisa, ini kayak penjara sih, berenam masih muat nih, gede banget, dan ada bathtubnya. Jadi ini fitur utama dari rumah ini, full marmer, wall to ceiling, floor semuanya marmer, tidak ada yang keramik. Ya, gitu. Jadi teman-teman kalau mandi di sini ya udah nggak bakal, saya jamin kalau teman-teman beli rumah ini sudah nggak mau ke hotel bintang 5 lagi, karena jarang ya ngalahin, kecuali bintang 6, bintang 7 masih bisa, bintang 5 udah lewat sama rumah ini ya. Oke. Oh iya, sama ini di atas nakas itu udah ada, tadi saya lupa kasih tahu, di setiap ruangan itu dia ada lampu gantung. Lampu gantungnya cakep, itu juga udah include. Jadi semua yang teman-teman lihat di rumah ini sudah include. Nah, jadi teman-teman kan udah lihat semua interior rumah ini, bentuknya seperti apa. Saya akan kasih tahu harganya ya. Jadi rumah ini dijual dengan harga 12,5 miliar. Masih sangat affordable gitu untuk kelas seperti ini. Interiornya teman-teman udah dapet, marmernya sudah impor semua, lalu aksesorisnya udah dapet. Oke, jadi teman-teman sekarang kita masuk ke yang paling ditunggu-tunggu, yaitu berapa sih harga rumah ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat sama rumah ini, bisa hubungi saya untuk showing rumah ini. Lalu bisa melakukan penawaran. Jadi offer dari rumah ini kita open price di 12,5 miliar. Itu sudah include semuanya, furniture, aksesoris, pokoknya apapun yang tadi ada di video ini teman-teman sudah dapat semua. Ya, jangan lupa karena rumah ini saya jamin pasti
sangat cepat laku. Jadi siapa yang lebih dulu kontak ya itu yang saya layani terlebih dulu. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.